Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Saskazen, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Molina Prialin dari jurusan 12 Akuntansi 1. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu... Halo Saskazen, perkenalkan nama saya Kesha Maulidinandi. Saya dari 12 Akuntansi 3. Saya sebagai putra-putri kebudayaan Kota Balikpapan dan gelar saya sebagai putri favorit. Nah, daripada lama-lama kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Menurut Kesha, seberapa penting sih peran putra-putri kebudayaan dalam mengenalkan budaya? Apa saja tugasnya dan bagaimana budaya itu bisa tercermin dalam diri kamu? Kalau menurut saya seberapa penting putra-putri kebudayaan ini dalam mengenalkan budaya sangat penting karena budaya adalah warisan leluhur yang harus terus kita lestarikan. Dan untuk tugas kami sebagai putra-putri kebudayaan bukan hanya menghadiri tugas, melainkan juga memberikan edukasi atau aksi nyata kepada masyarakat. Lalu bagaimana budaya itu tercermin dalam diri saya, yaitu contohnya dalam cara berpakaian, tutur kata, dan sopan santun. Wah, berarti itu peran putra-putri kebudayaan dalam mengenalkan budaya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, program apa aja sih yang sudah dijalankan sampai sekarang dan bisa diceritakan sedikit nggak sih kegiatannya? Oke, yang pertama program kerja kami adalah Rasa Budaya. Rasa Budaya itu yang dimana kita memberikan edukasi kepada anak panti asuhan. Dan yang kedua ada Ces Taunda. Ces Taunda itu kita memberikan edukasi melalui sosial media, yang dimana kita memberikan edukasinya itu melalui Instagram. Lalu ada Sarasehan Budaya. Sarasehan Budaya ini kita belajar, putra-putri kebudayaan tersebut lah yang belajar kepada para ahlinya, sehingga kami juga bisa terus mengembangkan dan menambah wawasan kami. Wah, berarti teknologi zaman sekarang, apalagi digital dan pemakaiannya itu Instagram, itu sangat berguna ya untuk memperkenalkan di luar-luar sana tentang budaya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa budaya khas atau festival di Balikpapan yang menurutmu penting untuk dilestarikan? Menurut saya festival yang penting untuk dilestarikan yaitu Festival Cagar Budaya, karena festival ini diadakan rutin setiap tahunnya yang dapat diikuti dari SD sampai SMK atau SMA. Dan dari festival ini kita bisa belajar mengenai keberagaman yang ada di Balikpapan, karena Balikpapan ini sangat sangat melekat pada keberagaman, dan cagar budaya bukti bahwa Balikpapan ini kuat akan sejarahnya. Wow, berarti cagar budaya di Balikpapan tuh cukup banyak ya. Boleh nggak sih sebutin salah satu cagar budaya yang mungkin masih banyak orang nggak tahu nih? Oh, boleh banget. Ini menarik juga sih, karena aku juga sendiri baru tahu, yaitu makam Aji Kemala. Makam ini merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai, dan ini juga jarang diketahui sama orang-orang, dan kita juga bisa belajar langsung mengenai makam tersebut kepada juru kuncinya. Kalau boleh tahu tuh di mana tuh lokasinya? Dan untuk lokasinya itu di Gunung Kemendur, yaitu daerah Lapangan Merdeka. Wow, berarti deket aja ya, apalagi kan banyak banget anak-anak yang sering keliling-keliling tuh, skalput nggak sih bahasanya ke Lapangan Merdeka, berarti boleh sekalian mampir. Boleh banget. Nih, melihat banyaknya anak muda yang kurang peduli budaya, apa pesanmu untuk mereka agar lebih cinta budaya Balikpapan? Dan bagaimana cara memadukan kearifan lokal dengan perkembangan IKN supaya budaya tetap hidup? Oke. Untuk pesan saya, jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar modernitas tapi lupa akar budaya sendiri. Budaya itu bukan cuma sekedar tari, musik, adat, tapi juga cara hidup. Kalau kita nggak peduli, lama-lama budaya ini cuma bakal jadi cerita. Dan cara paling gampangnya yaitu belajar bahasa daerah, ikut kegiatan seninya. Dan kalau kita bicara tentang IKN dan kearifan lokal, kuncinya yaitu memadukan, bukan untuk menggantikan. Dan membangun modern
modern, tapi tetap harus membawa khas budaya. Oh, itu ya berarti yang anak muda yang kurang peduli mungkin bisa lebih banyak belajar, tapi mungkin bisa cari-cari lagi di media-media digital yang ada. Kalau untuk 3 pilar kebudayaan, boleh nggak sih disebutin dan apa ciri khasnya, juga contoh seninya? Oke, kalau 3 pilar kebudayaan itu ada pesisir, pedalaman, dan keraton. Kalau pesisir itu masyarakat yang kehidupannya masih berkaitan dengan keseharian di daerah pantai. Dan untuk seninya yaitu tari Jepen, ya tari Jepen. Lalu ada pedalaman itu yaitu masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman Kalimantan Timur. Dan untuk seninya ada tari hudok dan upacara belian. Lalu ada keraton ini masyarakat yang masih melekat dengan tradisi kerajaan atau kesultanan. Dan untuk seninya yaitu upacara erau. Wow, ternyata banyak juga ya untuk pilar-pilar kebudayaan ini. Dari kamu sendiri pernah nggak sih terjun langsung mengikuti salah satu seni dari pilar kebudayaan? Boleh tradisinya atau gimana tuh? Pernah banget. Aku pernah ikut di acara upacara belian yang diadakan pertama kali di Balikpapan. Wow, tuh berarti itu pertama kalinya ya, Iya, memang yang ada di Balikpapan. Untuk apa yang membuat kamu ikut Putra Putri Kebudayaan? Sebelumnya kalau dengar-dengar sih kamu itu ikut juga Putra Putri SMK Negeri 3 Balikpapan ya? Benar banget. Apakah itu sebagai batu loncatan untuk mengikuti Putra Putri Kebudayaan? Ya benar. Dan untuk ikut Putra Putri Kebudayaan ini juga ingin melestarikan budaya sekaligus mengasah kemampuan saya. Itu dari motivasi dari orang lain kah atau dari diri sendiri? Tentunya dari diri sendiri. Wah, keren banget ya. Berarti masih ada anak muda yang mau punya motivasi keinginan sendiri ikut duta kebudayaan. Siapa sih orang yang paling banyak mendukung kamu di belakang waktu ikut Putra Putri Kebudayaan ini? Tentunya keluarga ya, orang tua, terus itu ada teman dan juga sahabat. Kenapa memilih ikut PPKB dari banyaknya duta-duta di luar? Karena saya ingin belajar lebih dalam mengenai budaya dan ingin mengasah kemampuan diri saya di kebudayaan. Oh, wow. Oke. Dan yang biasanya kamu lakukan untuk mengenali potensi diri dan bagaimana budaya terwujud dalam kehidupan sehari-hari kamu? Untuk mengenali potensi diri, saya pertama ikut organisasi, ikut lomba, dan mencoba hal baru. Dan untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari saya, yaitu menghargai perbedaan, ikut kegiatan di sekolah ataupun di masyarakat. Wow, kegiatan di sekolah apa Putra Putri SMK Negeri 3 aja? Atau ada kegiatan lainnya? Ada kegiatan lainnya sih. Seperti saya juga dulu ikut eskul tari di SMP dan SD juga saya tari. Wow, emang kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh bisa meningkatkan potensi diri ya. Benar banget. Untuk kesulitan terbesar kamu saat mendaftar dan mengikuti seleksi Putra Putri Kebudayaan tuh apa aja sih? Untuk kesulitan terbesar saya adalah rasa gugup, minder kepada peserta lain. Dan kalau untuk percaya diri, saya ada mengasah kemampuan public speaking, belajar wawasan budaya, dan mempersiapkan fisik maupun mental. Cara kamu bisa belajar public speaking tuh belajar sendiri atau nge-search gitu dari YouTube atau digital lainnya? Kalau saya sih belajar public speaking pertamanya dari ini sih, organisasi Putra Putri Skaga. Itu kan organisasi itu dilatih dari public speaking, terus itu personal branding kayak gitu. Nah, terus dari situ saya tertarik nih untuk belajar lebih dalam mengenai public speaking, dan saya belajar itu melalui digital kayak
YouTube, TikTok, itu sosial media juga tempat untuk kita belajar. Wah, berarti emang udah punya pengalaman sebelumnya, jadi untuk masuk putra-putri kebudayaan ini udah ada ya buat jadinya lebih tidak terlalu banyak buat belajar, tinggal belajar untuk budayanya lagi. Iya. Oke, setelah menjalani semua rangkaian seleksi, apakah kamu puas dengan apa yang kamu dapatkan dari putra-putri kebudayaan? Setelah seleksi, saya puas karena saya mendapatkan ilmu, pengalaman, serta relasi dan lebih mengenal budaya sendiri. Kalau untuk hasilnya bukan hanya soal gelar, tetapi kesempatan untuk menjadi teladan dan penginspirasi. Berarti kalau misalnya mengenai budaya tuh masih banyak ya, Iya. nggak akan ada habisnya, benar bukan? Nah, mungkin sih kalau misalnya dari pertanyaan-pertanyaan di sini udah habis, tapi boleh nggak sih spill sedikit keseruan-keseruan yang ada di putra-putri kebudayaan? Kalau keseruan-keseruannya itu pada masa seleksi sih pastinya. Kan pas masih jadi finalis. Nah, finalis itu kan kita kayak setiap hari itu latihan, dan saya kebetulan masih sekolah kan. Nah, pada waktu itu saya juga PKL. Nah, itu tuh bener-bener pulang PKL tuh saya harus langsung latihan, dan pulang itu jam 12 malam. Tapi di situ kayak nggak kenal capek karena di situ juga banyak teman-teman, dan saya juga belajar mengenai budaya. Lalu pas masa karantina itu kita 3 hari di hotel. Lalu kami pada karantina itu kita ada pemaparan proker, terus itu ada deep interview, malam bakat, dan lainnya. Wow, banyak banget ya kegiatan yang menjadi duta itu. Wah, mungkin memang kalau misalnya anak-anak yang pengen ikut duta-duta tuh harus menyisihkan waktunya untuk berkegiatan-kegiatan seperti itu ya. Iya, bener banget. Kalau misalnya sih tentang budaya di Balikpapan, kan tadi udah disebutin kalau misalnya tentang makam-makam itu. Kalau misalnya lain-lain deh, apa yang tadi kan yang belum banyak orang tahu, kalau misalnya yang terkenal. Kalau yang terkenal itu mungkin kalau dari cagar budaya ya Kak. Kalau dari cagar budaya itu ada ini, Rumah Dahor. Rumah Dahor itu peninggalan masa Belanda ya. Itu rumah yang kayak itu tuh desainnya kayak cakep banget, dalamnya juga banyak banget sejarah-sejarahnya yang bisa kita pelajarin. Terus itu kayak dia bentuknya bangunan ya, jadi kayak kalau kita mau belajar kita nggak perlu kayak mau panas-panasan, kita bisa duduk di dalamnya sambil belajar. Oh iya, sebelumnya juga saya udah pernah ke situ sih. Iya Kak. Iya, emang tempatnya bagus banget sih. Apalagi itu dia bukan yang rumah kecil, tapi dia kalau misalnya masuk tuh ternyata luas banget dan banyak banget tentang isi-isinya, tentang peninggalan dan sejarah-sejarahnya. Apa lagi ya kita nih tanya nih? Soalnya kalau misalnya tentang budaya itu pasti nggak akan ada habisnya kan. Bener ya? banget. Bener, apalagi salah satu yang menjadi keinginan orang-orang tuh kan beberapa banyak banget ya yang pengen banget nih kayak mengenal budaya tapi nggak mau ribet, maunya dari anu aja. Tapi emang sangat efisien nggak sih, efektif nggak sih dengan cara kita cuma tahu dari internet aja tuh? Apa kita harus juga datangin tempat-tempatnya kah? Bagaimana tuh? Menurut saya sih harus juga datangin tempat-tempatnya, karena biasa ini masa saya masih jadi finalis, kita juga belajar melalui sosial media, itu kayak Google gitu kan. Nah, tapi itu tuh sebenarnya nggak semuanya valid, dan itu tuh masih ada yang nggak sesuai sama data yang sebenarnya. Jadi kita juga harus perlu belajar langsung kepada para ahli-ahlinya. Berarti emang lebih baiknya untuk datang langsung ke tempatnya. Ya, berarti lebih banyak eksperimen. Ya. Kalau saya tanya kakaknya boleh nggak? Aduh, boleh nggak ya? Boleh deh. Boleh.
kalau kalian sendiri pernah nggak sih ikut di organisasi sekolah ataupun di luar gitu? Pernah. Untuk organisasi di sekolah sendiri sih saya juga sama banget sama kayak kakaknya, ikut putra-putri SMK Negeri 3 Balikpapan. Dan sebenarnya sih saya juga pengen ikut putra-putri kebudayaan nih. Mungkin ada kali bocoran-bocoran sedikit buat tahun depan ya. Boleh banget kan, Kak? Boleh dong. Oke, nanti mungkin saya bisa belajar-belajar banyak banget sama kakaknya tentang budaya. Jadi nanti mungkin akan bertambah banyaknya orang yang bakal tahu tentang budaya. Dan dari kita sendiri tuh bisa banget buat membagikan ilmu kita itu ke teman-teman kita, ke keluarga atau sekeliling kita lah. Karena ilmu yang kita udah pelajarin itu nggak mungkin kita keep sendiri kan, pasti kita juga akan berbagi. Iya, kita nggak boleh pelit dalam berbagi ilmu. Benar. Waduh, kalau gitu harus belajar-belajar banget nih tentang budaya-budaya Balikpapan. Untuk tahap seleksinya tuh susah nggak sih? Maksudnya kayak pertanyaan-pertanyaannya kah atau apanya gitu? Kalau kita belajar pastinya enggak sih. Cuman kemarin tuh rasanya kayak gugup ya, karena pesertanya banyak banget, terus kelihatannya udah pada dewasa banget. Dan juga kemarin tuh pas masa pas masih seleksi saya itu pesertanya ada yang udah kerja, ada yang udah kuliah, dan saya sendiri masih sekolah, jadi rasanya minder, takut. Tapi saya nggak putus untuk terus belajar, berusaha, dan terus tentunya berdoa kepada Tuhan sih. Nah, abis itu saya masuk ke dalam tempat seleksi. Nah, di situ ada tahap-tahap seleksinya. Tentunya kayak pertama rasanya kayak sudah pesimis banget kan, kayak gak mungkin sih ini bakal lolos, apalagi saingannya tuh kayak. Tapi karena berusaha pastinya alhamdulillahnya lolos. Wih, keren banget sih. Mungkin tepuk tangan dulu ya buat Kak Keisha ini. Nah, kalau gitu sih saya juga takut deh. Takut banget kalau misalnya nanti pas diseleksi saya nggak bisa jawab. Aduh, karena memang budaya tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya saya tuh orangnya kalau misalnya udah gugup pasti akan lupa sama semuanya. Jadi ketakutannya sih itu ya. Iya. Benar banget deh. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang udah dijawab sama Kak Eca dan banyak-banyaknya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa dibagikan lagi. Nah, dari aku sih mungkin itu aja ya. Untuk dari Kakak Eca ada lagi mungkin yang mau diceritain atau mau berbagi ilmu lagi nih? Kalau dikagetin jadinya bingung sih teman-teman. Karena banyak banget ya. Jadi memang harus dirincikan dulu apa yang mau dijelasin ya. Mungkin untuk podcast selanjutnya mungkin kita bisa ngejelasin lagi nanti, oke? Mungkin itu aja dari kita berdua. Jangan lupa untuk saksikan podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman.